yang namanya contoh itu, Coba dibalik contohnya. yang namanya contoh itu bukan fakta. Memang kalau jadi Nah, kalau jadi pembicara itu memang selalu benar. oke, saya balik contohnya. Misalnya contoh nih antara kita dan Bang Andre. Bang Andre pergi ke dukun. Saya pergi ke dokter. Nah, jadi kan dibalik. Dua-duanya sembuh. Ya. Atau dibalik, misalnya dukun mencari Bang Andre, saya dicari sama dokter. Kan begitu. Nah, ini sudah mulai ngaco ini. Loh, kan Saya dibalik. takut jamnya nanti, jam kumatnya nanti. Baik, saya kira itu. Oke Bang, terima kasih. Nanti saya lagi mikir nih judulnya apa. Soalnya ini banyak sekali yang dibahas malam ini. Tapi saya bersyukur sekali bisa membongkar banyak hal. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman kita, untuk kita juga. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan pada malam hari ini. Dari sejarah, kemudian dari fakta-fakta yang Ambilkan rokok Bapak di kantong Bapak. terjadi Kantong baju yang tadi Bapak pakai. saat ini, dan mungkin ini akan menjadi satu rujukan. Mudah-mudahan ini ditonton sampai habis ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngupi. Ini kok kelihatan capek sekali Bang. Ntar dulu sama dulu ya. Serius ini. Apa aro? Teman-teman, ini narasumber saya sakit perut, kosong jadinya nih. Kita tunggu dia habis dari kamar mandi ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Bang Komeng. Cuman kenapa dia tiba-tiba pergi ini? Hanya lihat penampakan jadinya ini. Penampakan yang apa namanya, yang aduh, ini Bang Komeng ini sudah kita tunggu-tunggu dari sore. Nah, ini adalah halaman rumah beliau ya, di Narmada. Nah, ini teman-teman datang udah ini orangnya nih. Ngopi lah, depanan dikit Bang, nggak usah terlalu belakang, suaranya jelek nanti. Biar saya capek dan saya bersandar. Ya. Dengan saya pahami. Bentar, saya maju dulu ya kalau itu ya. Saya pahami begini. Sebentar dulu, saya maju dulu. Iya Bang. Ya, biar bisa bersandar kan enak. Saya tahu Bang Andre adalah tamu, dan dalam kearifan lokal, normativitas sosial budaya, bahkan ajaran-ajaran agama mengatakan bahwa tamu itu adalah raja. Tapi jangan lupa tuan rumah pemilik istana gitu. Makanya saya bilang lah, saya kepingin bersandar. Lah jangan terlalu gaya Pak. Loh bukan. Ini apa namanya, memang harus dilanjutkan. Kalau boleh. dulu misalnya di Anda itu sepertinya sombong sekali malam ini. Astagfirullahaladzim. Jadi bahwa kalau dulu tamu adalah raja. Ini yang mengakibatkan mental bangsa ini terjajah, Pak. Jadi menganggap bahwa orang Belanda itu datang, kemudian dianggap sebagai raja di bangsanya sendiri, Pak. Oh. Ya. Nah, ini Pomio ini harus dilanjutkan. Gitu ya. Ya, jadi tamu benar raja, tapi jangan lupa tuan rumah pemilik istana. Wah. Ingat bahwa gara-gara pemahaman ini sederhana, Pak. Masyarakat kita 350 tahun terjajah. Ya. Betul. 350 tahun. Berarti ini kamu yang terpinggirkan jadi raja nyodok ini. Bukan. Sebentar dulu, ngopi dulu Bang Andre. Ayo. Ya, ambil kupik baru Coba. yubih kupiknya. Beritahu tuh biar agak kecilan nunnya. Teriaklah, saya kan raja nggak boleh mengganggu pemilik istana. Baik, ngopi Bang. Sebentar dulu kita beritahu anak-anak. Biar jangan terlalu besar. Teman-teman, ini
agak besar suara TV-nya, jadi pemilik istana sedang memberitahu supaya dikecilkan. Apa-apa ya, kejeda sedikit. Ya, jadi Saya mau nanya ini. ya gimana? Saya pernah dengar orang bilang jangan terlalu sedih, jangan terlalu menyesali kalau misalnya kita berbuat kesalahan. Kita sekarang ini kan berbuat kesalahan di dunia. Nabi Adam saja katanya dia berbuat kesalahan tuh di surga. Apa kurangnya? Di surga masih berbuat kesalahan sampai dia harus turun ke dunia. Bagaimana tanggapannya Abang dengan pernyataan itu? Sebelum saya luruskan, itu pernyataan tanpa dasar. Nah iya. Lah, Jadi artinya nggak bisa dikomentari. maksud saya Jadi gini. begini, Gini bang. silakan. Itu kan kata-kata main-main dari orang, dari teman. Tapi kan akhirnya jadi sesuatu yang apa ya? Kayak kita ringan sekali gitu, nggak menyesali. Jadi semacam pembelaan diri kan jadinya. Mungkin abang bisa luruskan pendapat itu. Pertama, sebelum saya mengomentari itu, Saya ambil kopi saya dulu ya. jadi persoalan Adam, persoalan surga, ini kan kalau dalam bahasa agama itu persoalan asam iyat namanya. Pasti kita akan menemukan tembok besar atau titik buntu untuk tidak mungkin ketemu jawabannya. Tidak mungkin ketemu jawabannya. Karena contoh, jika misalnya saya mengiyakan pernyataan tadi bahwa Adam pernah di surga misalnya, ya kan? Iya. Adam pernah di surga, maka akan muncul pernyataan berikutnya. Wajar dong kalau gitu. Adam bersikeras kemudian menjadi orang yang sangat taat, ya karena dia sudah tahu surga sebelumnya. Iya. Atau misalnya pakai logika berikutnya, bahwa surga itu besok misalnya akan yang berhak masuk surga itu adalah orang yang ada perbuatan baiknya dan mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Adam belum berbuat apa-apa waktu itu. Jadi ini titik temu dari salah satu misalnya pandangan A. Saya sebut aja pandangan A. Pandangan B misalnya, ketika saya tidak membenarkan pernyataan itu, maka sedikit seakan-akan saya akan meragukan doktrin dan ajaran-ajaran normativitas keagamaan yang seyogianya harus saya yakini. Makanya ketika sulit untuk berbicara tentang persoalan asamiyat itu, yang namanya asamiyat itu begini, kita tidak suatu perkara yang kita tidak tahu kecuali melalui informasi Allah dan Rasulnya. Kita tidak tahu. Itu persoalan asamiyat. Contoh kekuatan Samson, Nabi Sam'un Al-Ghazi misalnya. Samson yang lebih populer, Iya. Nabi Sam'un yang pernah diceritakan. Sam'un Al-Ghazi yang lahir di Gaza. Makanya sekarang karena dia kuat bertarung kan, mungkin jalur Gaza sampai saat ini terus ada pertarungan kan begitu. Makanya namanya Sam'un Al-Ghazi. Oh, jadi dia dari Gaza ya? Dari bahasa Gaza Islam. makanya Al-Ghazi. Nah, contoh misalnya ketika dipertanyakan tentang dari mana sumber muasal kekuatannya, pasti ada titik buntunya. Karena itu merupakan persoalan asamiyah. Surga, neraka, kemudian alam kubur, kemudian dan semuanya ini informasi seperti itu tidak bisa dilakukan melalui pendekatan positivistik dalam bahasa kerennya. Artinya ini termasuk asamiyat yang kalaupun kita paksakan untuk mencari jawabannya, maka
maka kita pasti akan menemukan jalan buntu. Kalaupun kita terobos, ada dua kemungkinannya. Kalau tidak salah ya keliru, kalau tidak keliru ya salah. Seperti itu, Pak. Apa beda? Nah, yang berbeda. Kalau salah sudah tidak mampu diperbaiki. Keliru. Kalau keliru masih ada ruang untuk memperbaikinya. Berarti pernyataan tadi yang saya lontarkan pertanyaannya itu keliru ya, masih bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki. Cara memperbaikinya adalah sebaiknya membuat pernyataan jangan menyentuh persoalan yang asamiat, yang sifatnya harus diyakini. Iya. Yang sifatnya harus diyakini. Jadi ada hal-hal yang mutlak memang harus kita yakini dan tidak perlu bertanya panjang lebar. Oke. Seperti kodok qadar, seperti tadi saya katakan pada mahsyar, seperti lauh mahfuz, atau misalnya seperti kedatangan Dajjal dan Nabi Isa, yang semuanya. Kalau mau didekati dengan pendekatan positivistik, hukum manusia normal tidak mungkin akan kembali lagi, Pak. Ketika menjelma kembali, dia akan menjadi individu yang berbeda. Jadi pasti ada titik temunya. Pasti bukan titik temunya. Pasti kita akan menemukan jalan buntu ketika harus dipaksakan untuk membedah itu. Tapi kalau dengan keyakinan, Nah, kalau dengan keyakinan berbeda. Pendekatannya normativitas, maka dia akan terjawab. Pendekatannya normativitas, dia akan terjawab bahwa itu hal-hal yang seyogianya harus diyakini dan tidak diperdebatkan kembali. Kira itu. Oke. Berkaitan dengan keadaan saat ini, Bang. Ini kan sejak beberapa hari yang lalu sudah diberlakukan istilah PPKM. Wow, Ya. ini keren ini. PPKM, masalah COVID, kasusnya sudah melonjak. Tapi di satu sisi ada yang mengatakan dia sudah terkendali. Tetapi saya beberapa video yang saya lihat itu banyak sekali perlakuan dari petugas yang sepertinya, tapi apa ya, ada yang keras sekali, arogan gitu kan. Ini Abang ini sebagai orang yang memahami sejarah, tentu memahami juga bagaimana sejarah itu akan berulang ya, dalam situasi yang berbeda, tetapi dia mungkin akan berulang kembali. Sejarah itu kan menjadi cermin kita di masa lalu. Nah, sebagai seorang yang mendalami itu, kemudian juga mengerti sekali tentang filsafat, bagaimana kita mencoba belajar dari sejarah. Mungkin ada satu kondisi yang pernah terjadi di masa lalu yang bisa kita gunakan sebagai rujukan untuk melihat atau menangani persoalan saat ini. Gimana, Bang? Ya, saya kira hampir setiap bangsa yang besar, yang tumbuh berkembang luas, sudah wajib hukumnya akan menemui satu titik yang namanya, kalau dalam bahasa yang kita bahasakan sekarang ini, satu titik yang akan menguji seluruh komunitasnya, seperti wabah, bencana alam yang tidak terduga misalnya kan, atau radiasi benturan apa dan semuanya, meteor jatuh dan seterusnya. Ini pasti setiap bangsa yang besar. Dalam Islam sendiri ada namanya taun misalnya, ya kan? Iya. Apa itu, Bang? Dijelaskan biar paham. Taun itu sebuah penyakit yang dulu mewabah, bahkan pagi kena sore meninggal. Gitu. Dari di mana? Informasi hadis. Dari informasi hadis. Ya, maksud saya di daerah mana gitu? Di Timur Tengah. Oh, Timur Tengah. Ketika perkembangan Islam. Nah, hanya saja begini. Kan setiap sejarah ini sudut pandangnya berbeda-beda nih. Sudut pandang orang berbeda-beda. Tergantung yang menulis. Nah, makanya mungkin untuk mencontohkan ini agar saya tidak terjebak dalam diskusi nanti yang berkepanjangan ketika akan beri contoh, lebih
akuratnya saya akan memberikan sebuah contoh di pewayangan. Oke lah, ini fiksi gitu loh. Tapi bahwa sebuah bangsa di pewayangan. Ini fiksi. Saya contohkan nanti. Nah, kembali saya katakan karena begitu Bang Andre, sejarah itu tergantung siapa yang nulis. Jangan jauh-jauh lah. Jangan jauh-jauh. Kemerdekaan bangsa Indonesia menurut Bang Andre tanggal berapa? Kalau menurut buku-buku yang kita pelajari dari SD itu 17 Agustus 1945. Iya, dan saya pun setuju. Tetapi Belanda kan mengakuinya 49. Belanda mengakuinya. 49. Nah, Tapi kan masalahnya kalau kita bicara itu Belanda sudah kalah perang dari Jepang kan, dari sekutu buktinya dia agresi militer 49 itu. tahun 49. Iya. Iya. Dan kemerdekaan Indonesia kan dinyatakan oleh Belanda tahun 49. Artinya perbedaan cara pandang kalau sejarah itu. Iya. Atau saya contohkan misalnya begini. Bapak proklamator kita Indonesia, Bapak Soekarno dan Hatta, Iya. dan beserta teman-temannya yang luar biasa, founding fathers bangsa ini, kan begitu. Di mata kita, di mata masyarakat Indonesia, beliau-beliau itu adalah founding fathers, pahlawan yang luar biasa. Tetapi dalam catatan sejarah Belanda, nah beliau penjahat Pak. Buktinya ditangkap, dibuang, diasingkan ke sana kemari ya. Iya, iya. Nah, jadi kalau sejarah itu tergantung cara pandang dan sudut pandang. Nah, mungkin juga ini erat kaitannya dengan cara pandang kita terhadap pandemi virus ini, Pak. Iya. Nah, saya juga sering menonton di YouTube, ada saya kasihan Dr. Luis misalnya mengungkapkan statement dan statementnya kemudian dianggap keluar dari kebiasaan. Artinya ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang ragu-ragu. Saya kira ini cara pandang karena setiap kita punya informasi yang berbeda, Pak. Maksud saya, kita punya telinga yang sama, kita punya mata yang sama, membaca buku yang sama, mendengar yang sama, tetapi tingkat pemahaman yang berbeda. Oh, menarik ini. Tingkat pemahaman yang berbeda. Kita di satu kelas nih, Iya. atau jangankan satu kelas, Satu rumah ya. satu rumah, atau lebih kecil lagi, Pak, lebih kecil lagi. Kita diproduksi, regenerasi kita melalui cara yang sama. Pertemuan antara sel telur dan spermatozoid. Kita diproduksi. Diproduksi dengan cara yang sama. Ya mungkin bahasanya bukan diproduksi ya. Di, mengalami siklus itu hampir sama, Pak. Tetapi Saya pikir tadi abang mau bilang kita di pabrik gitu. nah, jadi mengalami siklus yang sama, tetapi dalam setiap ini kemudian setiap tempat itu ada yang kena pengaruh radiasi, ada yang kurang vitamin, ada yang berlebihan vitamin, ada yang daya serapnya di sini, sehingga kualitasnya kita berbeda. Nah, Ya. demikian pula ketika kita di kelas misalnya kan, pelajarannya sama, gurunya sama, kita juga sama. Kalau misalnya kita satu kelas nih, guru matematika saya misalnya pakai baju putih, saya yakin Bang Andre juga kalau satu kelas melihat dia pakai baju putih kan. Ya. Misalnya dia menjelaskan rumus Pitagoras, S sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat misalnya, ya Bang Betul, Andre juga itu akan rumusnya. bilang seperti itu. Benar rumus Pitagoras. Iya, ya. Nah, jadi Saya sudah lupa saya. ya memang ya, nah menarik itu. Nah, itulah Tolong yang- jangan dilanjutkan. jadi Kita fokus di masalah ya. nah, makanya jadi itulah termasuk dengan cara pandang pandemi COVID-19 ini, masyarakat kemudian adalah memiliki cara pandang yang berbeda. Tetapi memang saya juga setuju sama pemerintah bahwa bagaimana menyatukan visi dari masyarakat ini. Tapi tentunya jangan berlebihan. Maksudnya? Oke, menurut kebanyakan orang nih, di mana saja kita selalu mengambil kebanyakan. Ya. Ini hukum alam, positif negatif, Mayoritas. mayoritas. Menurut kebanyakan orang bahwa COVID ini ada, ya kan? Ya. Dia ada. Oke, nah ketika dia ada, ya sudah. Sekarang kita apakan, gitu loh. Iya. Jadi menghadapinya santai.
menghadapinya santai. Tidak panik ya. Tidak ada yang lebih kejam daripada kematian yang ditakutkan. Iya. Maaf, saya pakai bahasa agama saya yang mengatakan bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya kematian yang kamu semua lari darinya. Jadi semua orang ini berlari dari kematian itu. Bang Andre mau makan hari ini, misalnya makan hari ini atau olahraga hari ini biar bisa sehat. Tujuannya apa? Biar lebih lama hidup, tidak cepat mati. Iya. Ketika kita sakit, kita berobat, tujuannya apa? Biar lebih lama hidup, tidak cepat mati. Orang berjuang biar lebih seperti itu, Pak. Nah, jadi ketika kita menghadapi kematian pun, orang sudah pahami kita akan mati, tapi menghadapinya santai. Mari lo kita persiapkan untuk kematian, mari dan semua. Nah, ini saya kira jauh lebih Bang, lebih arif. Kepanikan-kepanikan yang muncul ini bisa jadi mungkin karena ketidakfahaman atau kita tidak mau paham. Saya tadi tertarik dengan pernyataannya Abang, dan kita juga sebagai umat Islam kan sering mendengarkan, sering membaca juga bahwa untuk masalah kematian itu kan tidak bisa dimajukan atau dimundurkan walaupun hanya 1 detik. Dalam teologi umat Islam. Iya, artinya apapun kondisi kita saat ini, ya kita hanya perlu berjuang untuk bertahan hidup dan selamat. Tapi kita tidak mungkin menghindari ketentuan yang tadi, Ya, betul enggak? betul. Nah, kalau Abang lihat sekarang penanganan, kemudian kadang-kadang banyak sekali yang berlebihan. Itu seperti apa itu, Bang? Mungkin masyarakat kita perlulah pencerahan. Saya belum melihat apa ya Bang Andre tentang berlebihan ini. Tetapi memang jujur saja, misalnya ada sekarang PPKM. Ya. PPKM saya belum mengalaminya. Tapi kemarin saya akan ke satu wilayah, misalnya di Kota Mataram. Salah satu teman mengatakan punya sertifikat vaksin enggak? Saya bilang gitu. Nah, kenapa? Saya bilang, oh kalau enggak disuruh kembali kita diperiksa sertifikat vaksinnya itu. Oh begitu, saya bilang. Waduh, saya bilang gitu. Ya, saya berpikirnya begini Bang Andre. Saya setuju dengan adanya sertifikat vaksin itu, saya setuju. Dan kita harus dukung negara ini. Gitu loh. Cuman begini Bang Andre. Misalnya saya punya anak 4 nih. Saya punya anak 4. Nah, besok kamu sekolah. Jangan lupa, jam 7 kamu harus sekolah. Jam 7 itu dia sudah bangun, dia sudah mandi, dan yang penting adalah dia sudah dikasih sarapan dan diberikan pakaian. Sehingga ketika dia masuk, gurunya tidak mengatakan, "Yuk kembali karena tidak pakai seragam." Ya. Nah, kan? Atau dia sakit perut ketika karena belum sarapan. Atau misalnya penampilannya terlalu berbeda karena belum sikat gigi dan mandi. Nah, jadi saya setuju. Wah, ini untuk kita sama-sama menyadari, tapi instrumen ini mungkin perlu dilengkapi dulu. Contoh misalnya, saya tidak tahu karena saya bukan orang kesehatan, tapi dari informasi yang berkembang di media sosial maupun media cetak, kurang lebih jumlah vaksin kita itu berkisar antara 80 sampai 100 juta. Ya. Lah sementara penduduk Indonesia ini kan 270 lebih Bang. Juta. 270 juta. Oke, anggap yang memiliki mobilisasi dengan intent 200 juta, 70-nya tidak. Artinya belum memenuhi kuota kita untuk ini. Nah, saya setuju misalnya, bukan berarti saya menghambat PPKM nih. Bila perlu besok diadakan PPKM itu. Ya. Di setiap kampung bila perlu PPKM itu. Tetapi begini, kalau PPKM ada dari TNI, ada dari Polri. Jangan lupa rangkul sekaligus orang kesehatan yang tidak punya sertifikat vaksin, buatkan sehingga dia tidak berhalangan lagi di kemudian hari. Karena mereka perlu penghidupan di masyarakat ini. Jadi itu harus dilengkapi. Menurut saya setuju dengan PPKM karena mungkin dengan itu kita bersama untuk memerangi pandemi ini. Memang
untuk berperang itu harus bersama-sama. Nah, tetapi bahwa instrumen ini harus kita lengkapi dulu. Instrumen ini harus kita lengkapi dulu. Berapa persen? Saya tidak menyebut, ada salah satu kemarin saya menyekolahkan anak saya yang paling besar di sebuah lembaga pendidikan. Ya, ketika yang seharusnya sudah pakai seragam anak-anak. Ketika kita kunjungan pada saat itu di awal, hari kedua kalau udah hari ketiga, kita masih melihat anak-anak itu tidak pakai seragam. Saya sebagai wali santri sudah merasa bayar nih. Sudah bayar uang seragam itu kan. Nah, saya ngomong ke gurunya, Pak Ustadz, Pak Guru, ya kenapa anak-anak kita belum pakai seragam? Kan sudah lama dia diukur dan uang sudah begini. Jawabannya menarik itu. Jadi begini, memang seragam itu akan kita terapkan Pak. Cuman kemarin ini ada yang kebesaran bajunya, ada yang kekecilan. Nah, mungkin dalam 1-2 hari itu diservis sehingga anak-anak kita ketika ini diterapkan mereka sudah sadar dan nyaman semuanya, tidak menghalangi aktivitasnya. Nah, jadi saya kira itu saya sangat setuju dengan PPKM. Saya bukan ahlinya apakah COVID-19 ini ada tidak, ini kan cara pandang, tetapi bahwa saya mengikuti kebanyakan orang dunia bahwa oh ya COVID itu ada, misalnya ini COVID itu, kalaupun COVID itu tidak ada, paling tidak doktrin tentang COVID itu ada. Sama seperti kita ditakuti oleh hantu nih, ya kan? Tapi saya tidak, sekali lagi tidak menyamakan COVID dengan hantu, tidak. Tetapi bahwa begini, saya setuju mengikuti cara pandang umum bahwa COVID ini mari kita sama-sama memeranginya. Kemudian kedua, kalau sekarang ada kebijakan PPKM seperti yang Bang Andri tanyakan tadi, saya setuju dan harus kita dukung program pemerintah itu. Cuman jangan sampai kalau dalam bahasa kita nih, jangan sampai kita menangkap mujaher, karper di tangan hilang. Artinya kita akan mengejar sesuatu, tapi yang lebih besar dari itu akan hilang. Mentalitas survival, ingin berjuang masyarakat, kemudian kecerdasan sosial masyarakat dalam membangun kesadaran intelektualnya, berpikir tentang keadaan bangsanya. Wow, ini luar biasa ini Pak. Ini yang harus kita hargai. Nah, jadi sebagai warga negara, mungkin saya mengatakan saya setuju dengan PPKM itu, tapi instrumennya dilengkapi. Bila perlu besok diadakan PPKM jangan di jalan, setiap RT bila perlu. Tapi begitu, Bapak mau kemana? Ada vaksin tidak? Belum ada. Oh kalau begitu langsung vaksin. Buatkan sertifikatnya. Besok lusa dia tidak berhalangan lagi. Seperti petugas pajak lah. Ketika kita di stop polisi misalnya kan, di stop. Ada petugas pajaknya langsung. Bapak mau selesaikan pajaknya sekitar atau kami bantu, seperti itu Pak. Sehingga ketika kita jalan berikutnya nanti tidak bermasalah begitu. Oke Bang. Tadi Abang mau cerita tentang tokoh pewayangan yang berkaitan dengan apa yang kita bicarakan barusan. Oh, pandemi. Ya, karena kalau sejarah sekali lagi bukan berarti saya mengelak untuk mencontohkan daerah tertentu, tapi saya khawatir cara pandang saya berbeda dengan itu. Sebaiknya saya memakai cerita fiksi, cerita pewayangan yang lazim dan orang semua sudah tahu, dan tidak ada ruang kritik lagi karena sudah baku kan begitu. Nah, jadi dalam pewayangan itu, wayang sasak dalam tanda kutip, ada sebuah negara namanya negara Kapilian. Jadi ada sebuah negara namanya negara Kapilian. Negara Kapilian ini memiliki patih. Kalau patih itu dulu mewakili panglima Pak. Perdana Menteri bukan? Beda ya? Beda. Patih itu yang khusus paling militer ya? Yang kalau patih itu urusan segala-gala. Mau dikatakan Perdana Menteri tapi termasuk militer. Patih itu. Dan kuat negara itu terletak pada patihnya. Jangan lupa misalnya Majapahit, kan? Mampu menguasai Nusantara misalnya karena Sumpah Amukti Palapa Patih Mahapati Gajah Mada.
Atau perang yang ada di Bali misalnya, Pate Jelantik, Pak. Jadi patenya itu menentukan luar biasa. Jadi, nah patenya ini sangat kuat. Kalau dalam cerita pewayangan itu sangat sakti. Dan kembar, Pak. Ya. Kurang lebih pengetahuannya sama. Raja Kapilian ini yang memiliki pate yang 2 kembar. Namun dan demikian pula prajurit-prajuritnya lain sudah pasti sakti-sakti. Hanya saja dia tidak mampu kemudian menghadapi sebuah wabah. Setiap hari ada orang mati tanpa ada kejelasan ujung pangkalnya, penyebab dari kematian ini. Mana kepala, mana ekor itu tidak bisa diidentifikasi. Ya. Lebih abstrak ketimbang virus corona yang sekarang kita hadapi. Dalam cerita kan begitu. Ya. Kalau sekarang, oh ini virusnya langsung teridentifikasi. Oke, dia bermutasi tapi teridentifikasi. Ini tidak teridentifikasi. Sehingga kematian itu setiap hari dilaporkan keadaan itu. Rakyat melapor kemudian ke raja, bahwa ini luka adanya. Mulai bingung. Raja ini mulai bingung. Disuruh seluruh Prajurit. ya tidak hanya prajurit, seluruh instrumen pemerintahannya itu disuruh untuk mencari solusi bagaimana mengatasi semua itu. Cari solusi. Yang ilmuwan membuka ilmu pengetahuan, yang ahli militer mungkin ada olahraga tertentu, ya kan? Iya. Sampai kemudian, nah ternyata yang menemukannya adalah seorang rajanya yang menemukannya, dan itu lewat mimpi, lewat intuisi. Iya. Ya, jadi konon dia bermimpi ketemu seseorang, didatangi oleh orang. Kalau di pewayangan itu Nabi Khidir datang. Di pewayangan itu Nabi Khidir datang dan disampaikan kepada Nabi Khidir bahwa dia harus melakukan kurban. Bukan sekarang karena hari raya kurban, tidak. Tetapi bahwa silahkan melakukan untuk menghalau semua wabah bala bencana ini, maka Anda harus melakukan pengorbanan. Dan dalam main-main, yang diminta dikorbankan itu adalah nyawa, Pak. Iya. Jadi raja bilang dia minta nyawa. Hal ini disampaikan kepada seluruh jajarannya. Jajarannya tidak ada yang mau mati itu. Ya. Karena saya sekali lagi bahwa hidup ini luar biasa. Hidup ini adalah anugerah yang luar biasa. That the very very excellent given. Tidak ada yang lebih baik dari hidup ini. Kan begitu. Nah, jadi tidak ada. Sampailah kemudian dia dapat berita. Ternyata di negara yang namanya Mekah itu ada seorang raja bernama Jayangrana, kan begitu? Iya. Ya, putra dari Abdul Muthalib dan luhurnya para nabi, kekasih para malaikat. Nah, dia terkenal Ratu Adil Dana Dharma. Dia bilang itu raja yang belas asih dan suka membantu. Kemungkinan kalau kita sampaikan persoalan ini, dia akan memberikan solusinya. Iya. Akhirnya atas itu diutuslah Pate ini kemudian untuk pergi ke Mekah tadi. Begitu sampai di sana, pendek cerita, langsung disampaikan keadaannya. Langsung Jayangrana pada saat itu dengan sigap mengatakan, silakan, berapa emas yang Anda butuhkan, berapa ternak yang kami siapkan, berapa kerbau, berapa tenaga. Mari kita perangi wabah itu bersama. Tetapi mendadak salah seorang patenya mengatakan, bukan itu yang kami minta. Tapi yang kami minta adalah nyawa. Dan nyawa yang paling disukai. Iya. Gitu. Bingung. Jadi bingung dan semuanya. Nah, yang menarik adalah, lagi-lagi kemarin kita berbicara tentang Selandir, lagi-lagi hebatnya Selandir tampil di sana. Selandir ini patihnya. Ya, bisa dikatakan dia orang nomor 2 di tanah Mekah itu. Sebenarnya Umar Maye, tapi Umar Maye kan lokalistik dia. Iya. Tapi kalau dalam tatanan pemerintahan ya Selandir ini dalam perang dan semuanya. Nah, Selandir kemudian mengajukan diri pada saat itu. Jadi
jadi cecaru istilahnya, sebagai orang yang akan Tumbal. dikorbankan atas itu. Nah, keberatan. Nggak ada, semua orang sayang Selandir itu. Di negeri itu. Di negeri itu. Keberatan, nggak ada yang mau. Tetapi pada saat itu, pilihannya ada dua. Yang pertama, integritas negara. Iya. Karena Mekah ini sudah terkenal rajanya gitu loh. Iya. Negaranya sudah terkenal. Membantu ini dan lain sebagainya. Yang pertama adalah integritas negara atau nyawa Selandir. Akhirnya Selandir mengatakan, sudahlah, ketimbang rajaku akan jelek, ketimbang negaraku ini akan hina, maka saya siap untuk jadi cecaru istilahnya. Selandir dibawa Pak, di Borgol. Agar dia tidak, karena ngerupuknya Selandir ini bahaya. Orang pasar dan semuanya. Bahkan diceritakan ketika dia masih bayi, sempat menendang anak pengasuhnya langsung meninggal Pak. Ini Selandir itu. Jadi saking begitulah di ini kisah fiksi. Nah sampai akhirnya kemudian Selandir dikorbankan. Ketika dikorbankan ternyata berkehendak lain. Selandir ini tidak bisa mempan senjata apapun. Iya. Mau dipanah, mau ditombak dari depan, dari belakang, dari semuanya tidak bisa Selandir ini. Sampai kemudian, nah Algojonya bingung ya. Bingung, Algojonya bingung. Tapi di satu sisi kemudian ini sudah mau dikorbankan. Di satu sisi masyarakat Mekah ini tetap mengatakan, oh jangan-jangan ini akalan-akalan raja ini. Akal-akalan raja untuk menjatuhkan, ya kan? Iya. Untuk menjatuhkan integritas, kredibilitas negara Mekah. Sehingga dibuat isu bahwa sebenarnya untuk memasuki pandemi ini ya bisa kita dengan makanan semuanya kan. Tapi kenapa yang diminta nyawa? Akhirnya ini menyusun bala tentara. Dan ternyata setelah sampai di sana, dua versi, Pak. Ya. Wabah ini benar terjadi di Kapilian itu, tetapi bahwa apakah itu menjadi tumbal nyawa sebagai tebusannya untuk ini yang tidak bisa dibuktikan di sana. Iya. Akhirnya terjadi peperangan, chaos dia Pak. Saking saktinya negara Patinya ini, seluruh Mekah ini Pak kalah. Iya. Pada waktu itu ada Raden Maktal, ada Umar Maye, Tamtanus, Salamtanus, kemudian Raja Romawi yang sudah ditaklukkan, kemudian Prabu Kokharif yang dari Afrika, beserta 44 raja bawahannya yang saudaranya itu kalah Pak. Nah Selandir masih di penjara. Tetapi kemudian Selandir pun dapat ilham bahwa benar wabah ini tapi ada cara lain, bukan nyawa, begitu loh. Iya. Akhirnya Selandir angkat senjata Pak. Ternyata itu akal-akalannya eksekutif kan begitu. Iya. Akal-akalannya raja akhirnya perang dan seperti itu. Nah, titik poin saya adalah ini saya ceritakan ceritanya secara tanpa bermaksud menyinggung A, B, C, D, tapi saya ceritakan ceritanya secara naratif. Seperti ini ceritanya. Tinggal kita mengambil pelajaran yang mana yang akan kita ambil, yang tidak perlu kita ambil, yang kita buang. Kan begitu. Kita belajar sejarah itu. Kaitannya dengan wabah ini, satu kata kuncinya. Yang pertama, dia harus diselesaikan secara mufakat, Pak. Harus bersama. Masyarakat ini dikumpulkan. Ada perwakilan masyarakat dikumpulkan. Kalau kita punya DPR kan, atau orang-orang yang kompeten di dalamnya itu dikumpulkan. Orang-orang kompeten itu dikumpulkan dan kerahkan sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya. Misalnya seorang ahli agama nih, dia akan berbicara, oh penyakit itu datang dari Tuhan, kemudian mari kita tingkatkan bersabar dan semuanya. Jangan kemudian dianggap tidak jangan kemudian dianggap kontra, Pak. Tapi mari kita rangkul, mari kuatkan masyarakat, gitu loh. Ya kan? Dengan keilmuannya dari semua elemen kuatkan masyarakat. Oke lah, mungkin penyakit itu dari Tuhan, tapi kita perlu berikhtiar, kan begitu bahasanya kemudian kan. Nah sehingga ketika ada umat, ada
pengikut agama yang mengatakan oh itu penyakit itu datang dari Tuhan, ya tidak salah karena itu pengetahuannya. Dia tidak pernah dididik dengan ilmu kedokteran. Jangan cepat-cepat salahkan, kan begitu. Cuman sekarang perlu pendekatan lain. Jadi seluruh instrumen ini mari kita bangun bersama. Kemudian yang kedua, perlu dikaji lebih teliti. Apakah ini benar? Saya bukan setuju Dr. Louis, ya kan? Apakah ini benar atau tidak, kan begitu. Sehingga cara pengentasannya pun tepat. Tidak banyak yang sia-sia. Jangan sampai kita mengorbankan nyawa. Jangan sampai terjadi perang. Ya. Kan begitu. Perang antar saja, jangan sampai seperti itu. Jadi yang paling tepat itu adalah benar tidak ini solusinya. Gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah bahwa dari pelajaran ini, ya ini yang paling berharga tentunya, bahwa semua wabah itu pasti berlalu. Kalau boleh saya mengutip, mungkin Bang Andre masih ingat, badai pasti berlalu itu judul lagu ya. Iya. Ya, jadi itu badai itu pasti berlalu. Nah, jadi saya kira itu Entah apa yang terjadi di tengah badai kan? Ya, siklus sejarah itu. Tapi bahwa untuk menghadapi badai, Nakhoda dan seluruh krunya itu harus bekerja sama, Pak. Itu harus bekerja sama dan menentukan arah yang tepat. Ya, supaya bisa menari dalam badai. Supaya bisa menari dalam badai. Ya. Nah, termasuklah misalnya kembali lagi ke PPKM tadi. Misalnya PPKM ini kita anggap sebagai saat ini, ya kan? Ya. Oh, ini loh yang akan kita ambil sebagai warga negara, sebagai bangsa yang berdaulat dan besar komunitasnya, kita akan PPKM. Tapi siapkan instrumennya. Karena kasihan, Pak. Kalau misalnya sekarang dicegat, ada orang yang dapat rezeki jam 9. Misalnya saya punya pedagang, saya dagang sate. Pedagang sate yang ada di kampung saya ini, dia hanya bisa berjualan dari asar sampai dengan jam 10 malam. Ya kan? Pedagang es, dia bisa berjualan dari jam 10 sampai jam asar sudah berkurang orang beli es karena tidak terlalu panas kan? Iya. Nah, jadi ini yang harus, kalau misalnya kita cut dia, Harus ada solusi. ya harus ada solusi. Jangan sampai dia kehilangan, kalau dalam bahasa saya, belah piringnya, Pak. Dia tidak bisa makan lagi. Dan dia tidak makan sendiri kan? Nah, jadi yang seperti tadi, oke PPKM ini saya setuju, tapi lengkapi. Oh, jangan tanggung-tanggung, stop yang belum punya vaksin. Nggak boleh melanjutkan perjalanan, tapi harus vaksin dulu. Dan saat itu keluar sertifikat vaksinnya, sehingga besok dia tidak di stop lagi. Dan aparat, pemerintah, pejabat kan tidak bingung lagi, nggak mengerahkan energi lebih banyak lagi. Tinggal pilihannya kemudian di masyarakat. Yang mau vaksin maka dia akan lewat. Yang tidak mau vaksin, ya dia tidak beraktivitas, tapi dia akan mencari solusi sendiri, kan begitu. Betul. Nah, saya kira itu, Bang Andre. Oke Bang, sudah cukup banyak ya dari kita bicara tentang Nabi Adam tadi kan. Ya, dan Kemudian ini tumben Bang Andre kurang fokus dalam bertanya. Biasanya fokus satu arah, tapi ini Nabi Adam langsung ke COVID-19. ya kan sudah selesai tadi itu kan apa namanya intro ya. Ya, jadi Saya mulai kebetulan keluarnya tadi. Adam sampai dengan COVID-19. Saya bingung mencari titik temunya itu di mana. Ya karena yang saya hadapi ini memang orang yang sangat luas pengetahuannya. Jadi saya tidak akan pernah ragu untuk bertanya apapun seperti itu, dan memang betul ada jawabannya. Bahkan saya mungkin tadi waktu bertanya ditinggal, itu mungkin karena narasumber saya pergi mikir dulu atau apa gitu kan. Dan Adam sebagai manusia pertama itu masih di perdebatan, Bang. Saya tidak tahu ya. Ya, itu Nanti kita buat channel itu. itu masih perdebatan. Nah, kita sebagai makhluk yang diberikan pikiran itu kan perlu Ya. untuk itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan supaya kita memang benar-benar homo sapien, Tapi makhluk yang cerdas seperti itu kan. secara pribadi saya senang dengan bertanya seperti ini karena hampir banyak lembaga pendidikan saat ini kan pakai daring, Pak. Daring istilahnya Daring, kan. ya. Ya, daring, luring dan semuanya itu. Jadi dalam kapasitas saya sebagai dosen tetap, ya kan? Iya. Jadi
dalam kapasitas saya sebagai tenaga pendidik, ketika saya tidak bisa berdiskusi, ya saya bisa berdiskusi dengan cara seperti ini. Ya nanti kita tunggu ya di komentar ya teman-teman, mungkin banyak yang mau bertanya gitu kan. Nanti kita akan jawab di video berikutnya seperti itu. Tapi satu hal lagi nih, saya masih penasaran ini. Masih penasaran sekali tentang apa tadi itu? Tentang kita diskusi waktu offline tadi, Bang. Ya. Tentang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini dalam konteks agama Islam. Abang, kalau kita bicara alam, itu kan artinya seluruh elemen kehidupan di luar bumi pun alam. Yang nyata alam, yang gaib pun alam. Nah, di dalam Islam itu ada istilah rahmatan lil alamin. Bisa saya minta penjelasan sedikit tentang itu, Bang? Ya, yang pertama bahwa kehadiran para nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Termasuk misalnya kehadiran nabi, saya orang Islam, saya akui bahwa nabi saya Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin. Demikian pula kitab suci yang dibawanya, dan mungkin agama-agama yang lain juga meyakini hal serupa. Dia akan rahmatan lil alamin. Memang alam itu, dan agama juga membahasakan itu. Tidak hanya agama, bahkan kamus besar bahasa Indonesia juga menyatakan itu. Ada alam bawah sadar, ya kan? Ada alam nyata, ya kan? Ada alam. Ya, jadi ini itu kan istilah, Bang. Nah, artinya Alam bawah sadar. munculnya istilah itu karena ada fenomena, Pak, ada nomina. Nah, ini Lah bagaimana saya akan mengistilahkan sesuatu yang tidak ada? alam bawah sadar, alam nyata, Alam ya. nyata, alam tidak nyata, ya kan? Yang Alam dibahas jin. kalau saya tahu itu alam nyata, alam gaib. Nah, makanya saya katakan tadi rahmatan lil alamin itu ini dalam sekali lagi ini bahasa agama. Jadi ketika kita nanti bertemu dengan dinding yang tidak bisa memaksa, kita harus meyakininya. Karena tidak semua agama bisa dilogikakan. Yang namanya rahmatan lil alamin ya semua alam tadi. Mau alam nyata, alam jin, alam malaikat, alam sadar, bawah sadar, alam apa saja. Nah, Jadi itu menjadi rahmatan lil alamin. Nah, iya, Bang. kehadiran agama itu merupakan rahmat Jadi gini, bagi seluruh alam. kita ini lebih kritis lagi nih, harus menjelaskan ini. Ya, gimana? Rahmat, asal katanya itu kan apa itu? Gimana? Ya dalam bahasa Arabnya. Rahmat itu. Rohimah artal katanya. Makanya itu dalam bahasa Arab itu artinya apa? Rahmat itu kasih sayang kan? Ya, makanya saya mencoba menjelaskan, Pak. Ya, silakan. Rahmat itu berasal dari kata rohima yarhamu. Ya. Rahmatun. Jadi aktualisasi, implementasi dari wujud kasih sayang itu kita diberikan. Ya. Ketika misalnya Bang Andre punya anak nih, sayang sama anaknya, diberikan. Ini rahmat. Ya. Nah, tetapi bahwa ini khusus dipakai dalam bahasa agama, sehingga rahmat itu adalah segala pemberian Tuhan ini. Nah, dalam memberikan rahmat itu, Tuhan tidak pernah tiding-aling-aling. Ya. Tidak pernah tiding-aling-aling. Mau dia baik di hadapan Allah, mau dia ada semuanya tidak tiding-aling. Tapi bahwa dia tetap diberikan. Ini wujud kasih sayang, tanggung jawab kalau dalam bahasanya. Jadi tanggung jawab penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, maka hak-haknya diberikan. Haknya diberikan. Makanya kalau boleh saya mengutip, tapi karena ini channel bebas, sebaiknya saya baca. Tidak apa-apa, dikutip aja, Bang. Oh iya. Jadi bahwa tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali kehidupannya sudah dijamin dalam bahasa agama. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Jadi sudah ditetapkan itu. Bagiannya itu sudah ditetapkan sebagai tanggung jawab dari
penciptaan tadi. Iya, iya, iya. Nah itu rahmatan lil alamin. Nah agama itu rahmatan lil alamin, termasuk salah satu bentuk tanggung jawab penciptaan. Bagaimana penciptaan ini harmoni, maka dihadirkan agama, dihadirkan wahyu, dihadirkan para nabi. Seperti itu Pak. Iya, Rahmatan. iya. Yang kita persoalkan, kalau mempersoalkan alamnya, including all. Artinya segala aturan, baik itu memaksa ataupun harus dijalankan dengan sukarela, itu tujuannya supaya terwujud rahmatan lil alamin. Iya, jadi Meskipun di satu sisi orang mengatakan itu kok kejam, ini apa segala macam gitu. kejam atau tidak ini kan persoalan nilai dan cara pandang. Contoh ini kan, kalau dalam hukum Islam mencuri itu potong tangan Pak. Siap. Kemudian kalau dia melakukan hubungan di luar nikah itu Dirajam. ada yang dirajam, ada yang di apa namanya tuh, yang dicambuk itu. Ya dirajam lalunya. Ya, bagaimana Anda melihat itu Pak? Menjelaskan itu supaya ada loh orang yang menggunakan itu sebagai cara untuk menjelek-jelekkan satu golongan. Ini saya tetap dalam koridor rahmatan lil alamin tadi. Iya. Ya kan? Saya seorang pendidik Bang Andre. Ya, saya geser dikit kameranya abang tuh udah terlalu pinggir itu. Oh iya. Saya geser dikit Jadi- ya. Jadi saya Ah, ketika saya berhadapan dengan mahasiswa saya atau dengan murid saya, tidak semuanya sesuai dengan ekspektasi. ya. Tidak semua sesuai Ini dengan dalam konteks kita menjelaskan ya bang, rahmatan lil supaya apa? Kadang-kadang orang yang tidak suka, orang yang tidak terlalu dalam mengetahui, bahkan dia nggak tahu apa-apa, itu menggunakan itu sebagai senjata, sebagai alat untuk memecah belah, untuk apa? Untuk membuat orang itu malah jauh dari keyakinannya seperti itu. Ya. Tidak semua sesuai dengan ekspektasi. Ya. Ada yang cukup menonjol dan ada yang sangat tidak menonjol sama sekali. Bagi teman-teman, bagi sebagian orang yang misalnya saya tidak mengatakan, ada orang yang mengatakan ketika orang tidak menonjol, wah ini jelek sekali. Ini kan penilaian ini Pak, penilaian sangat individual. Ya. Tetapi bahwa sebagai pendidik, sekali lagi untuk kesinambungan rahmatan lil alamin tadi, sebagai pendidik, ini penting hal-hal seperti ini. Bayangkan kalau semuanya pintar, oh tidak perlu saya jadi pendidik, pensiun saya Pak. Iya. Nah, iya kan? Ini kalau kita bicara pensiun, saya punya pertanyaan ini. Iya, enggak. Tapi nanti Jadi, ya. jadi pensiun saya Pak, Heeh. tidak jadi saya mengajar. Nah demikian pula terkait dengan penyakit misalnya. Ya. Di satu sisi, wow penyakit ini harus dijauhi. Tapi bayangkan ketika penyakit tidak ada Pak, dokter nggak ada. Iya, iya, iya. Nah ini sekali lagi, tidak ada satupun regulasi itu kecuali untuk kesinambungan alam semesta Iya. tadi. Adapun perbedaan cara pandang, ini Berarti dari sisi pikiran masing-masing itu. dari nggak bisa itu kemudian dijadikan sebagai parameter untuk menyimpulkan semuanya. Iya, betul, Nggak betul. bisa. betul. Nah, termasuk misalnya begini. Sebagai umat Islam, saya harus meyakini ajaran agama Islam saya 100%. Tidak ada keraguan apapun. Tidak ada keraguan apapun. Iya, Apa iya. yang disampaikan oleh hadis Nabi SAW dengan catatan bahwa dia sahih, kan begitu? Iya. Ya, harus saya yakini. Ya. Nah, misalnya termasuk tadi contohkan sama Bang Andre tentang kelihatannya sadis nih. Iya. Tentang kalau mencuri potong tangan. Memang saya pernah membaca sebuah hadis yang mengatakan laukanat Fatimah tu binti Muhammadin sarakot laqatatu aidiha. Iya. Jadi ada hadis yang mengatakan, Muhammad sendiri pernah mengatakan, jika Fatimah binti Rasulullah binti Muhammad ini menikah, saya akan potong tangannya. Mencuri, Jika iya, bukan menikah. mencuri. Jika Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka saya akan potong tangan. Tidak salah, akan saya potong tangannya.
lakototu. Dia bilang lakototu itu kuat sekali karena dia pakai filul madi. Bentuk pas dipakai, bukan bentuk pakai simbol Akan. kecil. Ya akan. Ini penguatan kalau dalam bahasa Arab itu. Iya. Nah, coba kita berpikir jernih, Bang Andri. Kita berpikir jernih. Dalam beragama itu kita harus husnuzon sama aturan. Karena saya meyakini apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala langsung dari kitab sucinya maupun melalui perantara nabinya, itu semuanya pure untuk kebaikan umat manusia, untuk regulasi rahmatan lil alamin tadi. Iya, iya. Nah, bayangkan jika itu diterapkan, misalnya hanya satu pencuri Pak di kampung, nggak ada yang berani lagi, Betul. nggak ada yang berani lagi. Iya, iya, iya. Dan betapa amannya kita. Iya. Ini lebih dari segi ekonomis, dari segi pandangan ekonomis, jauh lebih rapat Pak. Iya. Saya hanya merugikan satu orang, misalnya, ya kan? Iya. Cuma mari kita buat statistik perbandingan. Kalau misalnya kita buat hukum apalah misalnya denda dan semuanya, misalnya, ya kan? Kita butuh uang, kita butuh penjara, kita butuh pendidikan, kita butuh banyak yang kita butuhkan. Ini begitu eksekusi Pak, cetak. Hanya butuh satu Hanya pedang ya. butuh orang, selesai. Ya. Persoalan itu selesai. Dan ini pernah dilaksanakan dulu di sejarah Nusantara ini, ada namanya Ratu Sima Pak, yang terkenal jujur, Iya. ya kan? Namanya Ratu Sima, yang bahkan anaknya sendiri tuh, dan tidak mencuri, hanya menyentuh milik barang orang lain, dipotong tangannya Pak. Allah. Dan pada saat itu kemudian seluruh negara itu aman. Efek jerahnya Efek luar jerah biasa ya. Nah, jadi kalau saya tetap meyakini, nah, terlepas dari misalnya Bang Andre, Iya. ada cara pandang orang yang mengatakan, wah ini kan, ya tidak apa-apa, Ya, bebas saja orang bebas saja berpendapat ya. bebas saja orang menilai. Dan tetapi bahwa sekali lagi orang-orang seperti itu penting Iya. bagi saya. Soalnya ada orang yang tidak percaya nih, itu penting. Kenapa? Dengan saya menyadarinya konsekuensi agama saya mendapat pahala Pak, Berdakwah. berdakwah. Iya, iya. Kalau tidak begitu, tidak ada. Dan Iya. rumus pahala tidak berjalan Pak. Berarti semua keseimbangan ya. Semua keseimbangan. Jadi harmonisasi. Jadi orang sakit, ada yang sakit, ada dokter. Ya. Bahkan ada dukun. Dan begini Bang Andre. Artinya gini mungkin Bang ya. Kalau kita melihat segala sesuatu atau segala persoalan itu bukan semata-mata dari sudut pandang kita yang merasa rugi, kayaknya indah sekali ya. Indah banget. Misalnya kita lagi pecah ban ini. Kalau dari sudut pandang kita kan kesel Pak. Ya. Panas, harus geret, Ya. jalan kaki tempatnya jauh kalau mau nambal gitu kan. Tapi bagi Tuhan Itu tambah. dari sisi pandang Selain kita. Ya. Kalau kita berpikir dari sudut pandang tukang Tukang tambal tambal. ban, Wah, risau. harusnya kita akan berkata begini, Alhamdulillah saya dapat memberikan rezeki kepada tukang Nah, tambal ban. itu dia Pak. Ini kayaknya indah banget ya. Sangat. Jadi makanya saya katakan cuman bahwa karenanya memang agama ini luar biasa Pak. Dia membagi tatanan masyarakat itu kan seperti Berarti saya kalau kepengen tahu isi pikirannya Bang Komeng yang sebenarnya itu ya harus disuting. Enggak sih. Jadi bukan Karena dalam keseharian Abang tuh terlalu sering mencandai saya gitu kan, dengan candaan-candaan yang kadang-kadang ya sebagian orang akan mengatakan ini orang kok nyeleneh sekali. begini Pak, mungkin tidak lepas dari background. Background ya? Background saya kan filsafat Pak. Iya, Ya, filsafat itu berangkat dari keraguan, iya. tidak berangkat dari keyakinan. Dari ragu Dari mencari, ragu, dari mencari. ragu nimbul pertanyaan gitu ya. Saya menginginkan teman saya, apalagi yang sudah saya anggap saudara, saya ingin dia, misalnya kalau dia wudhu, dia tahu loh alasan konkretnya untuk berwudhu itu. Iya, iya, iya. Ya, jadi biar dia cari jawaban untuk berwudhu sehingga dia tidak asal-asalan berwudhu itu, gitu loh. Iya, apapun yang dilakukan punya landasan pemikiran. Seperti yang saya sampaikan tadi malam. Ya, Apapun yang kita lakukan itu, mari berlandaskan ilmu dan keyakinan. logis. Logis.
Karena agama ini logis Oh sesungguhnya iya, ya. Pak. Jadi dan ada hadis kursi yang mengatakan ana inda zonni abdi bi. Ya. Saya sesuai dengan apa yang hambaku yakini. Saya akan memperlakukan hambaku sesuai dengan apa yang diyakininya. Nah, jadi makanya saya katakan silahkan berbuat sesuai dengan ilmu pengetahuan dan keyakinan. Saya contohkan Bang Andre. Iya. Biar terlalu panjang, saya kira satu contoh ini. Nggak apa-apa. Enggak, ini terlalu panjang biar nanti saya juga butuh istirahat. Jadi begini, Ya, Anda ini kan orangnya ini saya contohkan. suka tidur jam subuh kan? Saya contohkan misalnya tentang Tuhan itu memperlakukan hambanya sesuai dengan keyakinannya. Saya contohkan misalnya antara kita nih, saya dan Bang Andre, ya kan? Ya. Kita, misalnya tadi sudah jalan-jalan sama-sama nih, contoh. Ya. Kita jalan sama-sama dari Lombok Barat, Lombok Timur, balik dari Lombok Timur ke Lombok Barat. Masing-masing kita mengalami capek. Betul. Masing-masing kita mengalami capek. Nah, karena saya punya teman dan baca buku referensi tentang sedikit tentang ilmu kesehatan misalnya, pegal-pegal dan lain sebagainya, ya tinggal saya beli jamu sidung muncul misalnya, beli antangin jergi atau sejenis multivitamin lainnya, saya minum. Ya. Seger saya Pak. Atau saya buat perasan jeruk dan semuanya, seger saya. Nah, Bang Andre, karena misalnya lingkungannya itu adalah orang-orang spiritual misalnya, Ya. oh pergi ke dukun Pak. Pergi ke dukun. Di dukun dibacakan mantra, pu, sembuh Bang. Sembuh. Nah, jadi Tuhan itu Kenapa tidak sebaliknya gitu? Nanda. Anda yang ke dukun, saya yang peres jeruk gitu. Makanya saya katakan kali ini contoh tadi. Tapi Anda tidak adil Pak dalam memberi contoh ini. Seolah-olah saya ini Pak, contoh yang namanya contoh itu. coba dibalik contohnya. Yang namanya contoh itu bukan fakta. Memang kalau jadi Nah. jadi kalau jadi pembicara itu memang selalu benar. Oke, ya. saya balik contohnya. Misalnya contoh nih antara kita dan Bang Andre. Bang Andre pergi ke dukun. Saya pergi ke dokter. Nah. Jadi kan Dibalik. dua-duanya sembuh. Ya. Atau dibalik, misalnya dukun mencari Bang Andre, saya dicari sama dokter. Kan begitu. Nah, ini sudah mulai ngaco ini. Loh, kan Saya dibalik. takut jamnya nanti, jam kumatnya nanti. Baik, saya kira itu. Oke Bang, terima kasih. Nanti saya lagi mikir nih judulnya apa. Soalnya ini banyak sekali yang dibahas malam ini. Tapi saya bersyukur sekali bisa membongkar banyak hal. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman kita, untuk kita juga. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan pada malam hari ini. Dari sejarah, kemudian dari Des, fakta-fakta yang ambilkan rokok Bapak di kantong Bapak. terjadi Kantong baju yang tadi Bapak pakai. saat ini. Dan mungkin ini akan menjadi satu rujukan. Mudah-mudahan ini ditonton sampai habis ya, insyaallah. Siap. Oke Bang, terima kasih. Malam yang penuh barokah, malam Jumat ini. Siap. Mungkin Abang juga butuh waktu untuk istirahat malam ini. Terima kasih Bang Komeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.